Shalom semuanya. Selamat datang buat Anda yang kali pertama hadir di tempat ini. Anda bukan orang asing bagi kami di tempat ini. Melainkan kawan sewarga dari kerajaan Allah, Pak Bu, adik-adikku yang hadir maupun yang sempat membuka channel Psalm 21 Church di Pontianak. Anda tidak kebetulan, ada maksud ilahi Allah sedang mau menyatakan di dalam diri Anda. Buat Anda yang hadir di tempat ini, pastikan Anda tidak langsung balik selepas ibadah. Staf saya akan bagikan visi dan misi gereja di tempat ini. Dengan demikian kami juga akan berdoa jikalau Bapak Ibu punya pergumulan tentunya ya. Sehingga kita ruangan waktu bersama untuk berdoa. Namun Bapak Ibu jangan lupa isi di formulir yang ada di bangku Anda mungkin di situ. Kalau tidak ada formulirnya, Anda bisa minta dengan asyir tempat di sini. Tuhan memberkati dan kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Minggu lalu di tempat ini kita belajar apa? Hati ya. Jadi minggu lalu kita bicara bahwa Tuhan mencari hati yang baik. Hati yang baik pasti akan menumbuhkan yang baik. Tetapi hati manusia itu diibaratkan tanah loh Pak Bu. Artinya yang baik ya pasti menumbuhkan buah yang baik. Tapi kalau yang buruk ya pasti juga akan menumbuhkan buah yang buruk. Coba lihat tanah di rumah Anda. Walaupun kecil Anda tidak tanam apa-apa pasti akan tumbuh duri, semak belukar di situ kan. Namun kalau kita yang rajin, kita olah tanah itu, kita berikan benih yang baik, nggak lama kemudian tumbuh cabai. Ya, ada satu cerita dari seorang sahabat, sejauh mana kebenarannya saya juga tidak tahu. Jadi pernah dia menanam benih, ya, benih apa yang ditanam? Katakanlah benih cabai atau benih buah-buahan yang ditanam, namun karena mereka ini ada beberapa saudara dan saudaranya tidak menghendaki dia itu menghasilkan buah, menghasilkan sesuatu dari kerjanya dia. Lalu benih yang dipersiapkan besok untuk ditanam, konon katanya kalau benih sebelum ditanam disimpan dulu di air sepanjang malam, besok lalu ditaburkan di tanah. Zaman dulu ditaburkannya ya nggak usah digali katanya. Kalau benih tidak usah digali, ditaburkan aja. Kalau dia tumbuh berbuah, papanya akan memberikan lahan itu buat dia. Sementara saudara lainnya dengar daripada tanah lahannya dimiliki oleh saudaranya, maka dia akan buat supaya benih itu tidak bisa bertumbuh. Lalu dia apain? Direbus sama dia. Benih itu direbus. Lah kalau direbus kira-kira masih bisa bertumbuh enggak? Bisa nggak? Pasti kita akan bilang apa? Ya nggak bisa lagi, udah direbus kok, ya kan mati gitu loh. Memang betul. Tapi pada kenyataannya berbeda. Akhirnya lahan itu tumbuh, ya pohon yang dia maksud dan buah yang dimaksud. Lalu gimana? Ya orang tersebut bawa benih itu dia taburkan di lahan. Karena dia tidak tahu dia sudah rebus, yang dia tahu cuma satu. Dia tidak mempersoalkan benihnya mati atau sudah jadi apa. Yang dia tahu cuma satu, benih yang aku tabur pasti tumbuh. Nah itulah prinsip orang yang benar. Ya, tanah diibaratkan hati. Artinya hati kita menentukan tanah, bukan tanah yang menentukan hati. Tanah hanya menentukan saat kau mati. Selama kita hidup, kita yang menentukan tanah. Paham? Nah ini pemahaman cara teologisnya untuk Anda ketahui. Lalu bagaimana benih yang sudah direbus itu bisa bertumbuh punya pohon? Rupanya burung-burung tertentu suka benih yang mengembang. Karena direbus pasti mengembang. Ya. Tapi bukan berarti dia cuma makan yang mengembang, dia juga makan yang tidak mengembang. Nah karena burung ini sifatnya terbang kemana-mana. Dia makan sana, makan sini. Dia makan yang masih segar-segar di pohon. Pada saat waktu dia lewat ada lahan yang terbuka. Ada benih yang mengembang. Mengembang artinya bukan tumbuh. Karena sudah direbus kan lebih besar.
Bagi dia mungkin lebih lembut, dimakan juga. Karena benih yang sudah direbus, dimakan ke dalam perut, dia akan semakin mengembang. Tahu Anda? Coba Anda makan roti, lalu campur dengan singkong. Nggak lama kemudian pasti kamu akan ke kamar kecil. Ya, untuk apa? Selesaikan barang itu di situ. Sama burung itu juga begitu. Setelah masuk dia selesaikan persoalan dia, dan apa yang keluar? Benih yang segar. Beberapa hari kemudian, benih yang segar yang direbus sudah dimakan, tapi yang masih segar itu tersisa di situ, tumbuhlah pohon yang dimaksudkan. Orang benar, walaupun ada penderitaan, tapi Tuhan tetap membela. Nah, itulah sebabnya khotbah pagi tadi saya di tempat ini, bahwa kuat menghadapi ujian hidup. Minggu lalu juga sama, bahwa pengujian menunjukkan kualitas iman kita. Lalu kita selesaikan dengan hati yang baik, menumbuhkan buah yang baik. Karena pagi tadi kita mempelajari firman Tuhan adalah kuat menghadapi ujian hidup. Hidup ini perlu ujian. Kalau kita tahu ada ujian, berarti kita perlu apa? Di zaman modern ini banyak orang nggak mau belajar, tapi maunya cuma apa? Maunya cuma imitasi aja, ikut orang. Kalau kita sekolah rame-rame. Zaman dulu kalau di Alkitab sekolah itu one on one. Kalau kita belajar Alkitab itu one on one, pribadi. Tapi kita nggak bisa nyontek. Tapi dengan masuk ke era modern, perubahan era, kita dibawa sebuah kelas namanya teater gitu, rame-rame. Walaupun ada aturan-aturan, tapi yang namanya nyontek kan masih selalu ada. Coba boleh bilang sama samping kiri kananmu, kayaknya lagi ngomong kita tuh. Waktu sekolah kan begitu kan, lempar sana lempar sini. Dan seringkali sekarang ini kita tidak mau belajar, kita nyonteknya dengan apa? Buka Google. Seperti itu kan. Dan yang jadi masalah di zaman akhir ini, karena gereja bertumbuh, masuk ke era kompetisi. Gereja juga sama, masuk ke era kompetisi. Di mana-mana gereja bangun, rame kumpul. Apakah salah? Saya tidak bicara soal salah dan soal benar. Lalu sebuah ajaran-ajaran yang disampaikan, jemaat lebih suka datang ke gereja cuma minta diurapi. Pada saat mau ujian, ya, untuk menghadapi ini kan masuk ujian akhir gitu, mau masuk ke penyelesaian, mau ujian itu datang ke pendeta minta didoakan, minta tumpangin tangan. Saya kadang-kadang ketawa juga. Saya cuma tanya, kalau Anda sudah belajar, pastikan Anda sudah belajar, sebenarnya nggak perlu ada tumpang tangan. Sebab apa? Pengurapan di dalam dirimu akan membuat kamu itu tidak usah diajar lagi. Kamu mampu, ada hikmat ilahi. Maka itu ketekunan itu penting. Tapi belajar enggak mau. Main game dari pagi sampai malam. Ya, apalagi zaman sekarang nih, kadang-kadang orang tua yang tidak mau pacaran, mau nikah, ini ayah biasanya ya. Lalu mau punya anak tapi tidak memiliki kemampuan bagaimana membangun keluarga yang berstandar keilahian. Anak ditinggalkan terus, dititipkan ke suster, titipkan ke pembantu, ya kan, titipkan ke mertua. Boleh nggak sih? Sekali-kali boleh ya. Maaf ya kalau ada yang tersinggung ya. Dan karena tidak memiliki pengetahuan, katanya apa? Kan cari nafkah. Cari nafkah betul, perlu. Usaha menghidupkan keluarga itu perlu. Tapi yang namanya keluarga tidak hanya membutuhkan kebendaan, tapi membutuhkan karakter. Akhirnya anaknya nggak memiliki karakter yang benar. Nah, orang tua yang tidak paham seperti itu, andalkan ke siapa? Guru-guru yang mengajar. Lalu udah saat menjelang ujian, pendeta disuruh doakan. Nyatanya nggak lulus juga, pendeta disalahkan.
Gereja disalahkan, pindah gereja, guru dimarah-marahin, goblok-goblok, gua bayar kok anak gua bodoh. Padahal yang bodoh dia. Coba duduk sama-sama sama anak kamu. Saya nggak terlalu ahli, benar aja. Tapi zaman saya punya anak, tanya anak-anak saya. Kalau dalam matematika, mati-matian belajarlah. Ya. Kalau masih zaman pertama-tama saya punya anak, bagaimana kita membesarkan anak? Ya, pembantu tidak ada, kami tidak mengadakan pembantu. Ya memang kadang-kadang suami jadi pembantu juga. Cuci baju, masak, ke pasar beli. Saya tidak mengatakan pada istri saya, kamu memperalat saya sebagai laki-laki, enggak seperti itu. Bodoh, laki-laki kau seperti itu. Kita ini kan orang yang kondisinya apa? Conditioning namanya. Bisa terjadi sewaktu-waktu. Tapi yang kita bangun adalah keserasian saling mengakui satu sama lain. Kadang-kadang suami kerja lebih berat. Tapi kadang-kadang istri kerja lebih berat. Coba kalau udah punya anak, yang paling berat siapa? 9 bulan dia gendong itu barang. Ya kan? Yang pernah hamil, saya sih gak pernah hamil. Ya, tapi saya melihat orang yang hamil itu kasihan banget. Kita mah kemana-mana jalan enak, dia mah aduh, ya kan? Nanti kalau udah mau melahirkan sakitnya ampun-ampunan. Belum lagi cerita sana cerita sini, membuat mentalnya juga down. Itu berat juga. Tapi setelah lahir, yang berat siapa? Suaminya. Bentar-bentar bangun bikin susu. Saya bilang sama Roy, kalau kamu udah ngantuk, sodorin aja jempol kamu. Jangan ditiru ya, itu bercanda doang. Enggak, anak saya nggak pernah ngisap jempol. Ya, kita udah siapkan botol susu. Ya, dan itulah kehidupan. Saya menggunakan istilah bodoh, artinya saya sebagai seorang yang orang tua yang mendidik jemaat, mendidik anak-anak sama. Jangan terlalu bodoh, jangan terlalu cengeng kita jadi laki-laki. Ya kan? Kerja sedikit keras rasanya dia paling hebat gitu. Keberhasilan seorang laki itu karena siapa? Karena ada seorang wanita. Loh siapa yang bilang? Kita bilang kok. Laki-laki itu tidak baik. Yang bilang siapa? Kita bilang tidak baik. Coba perempuan-perempuan kasih tahu sama yang sampingnya yang masih ada kumis itu. Kata Alkitab, laki itu nggak baik. Jadi perlu penolong. Kasih tahu sama dia, penolongmu tuh aku loh. Tapi kalau yang belum married jangan ya. Penolong kamu tuh aku. Nah, wanita juga sadar, kamu itu penolong, bukan penuntut. Tapi akibat daripada tidak mampu membangun keluarga, akibatnya apa? Anak itu jadi bodoh. Kalau dia masuk ke dunia-dunia yang lain, jangan salahkan dia, itu salahkan kita sendiri. Seperti itu. Nah, karena kita tahu masa-masa masuk ujian. Saya lihat di rumah, sekarang cucu-cucu sih sebenarnya. Saya ini kalau udah mau masuk masa ujian, jam tidur udah dijaga. Ya, pagi-pagi saya lihat mamanya sudah mulai buka buku, coba tes lagi ulang. Itu benar saya bilang. Saya senang, saya suka guyonin menantu-menantu saya. Saya bilang dulu begitu juga tuh, ya. Selain dari pendidikan formal, pendidikan non formal umpamanya apa itu, musik, olahraga, mereka udah mulai masing-masing nggak perlu saya atur lagi. Kami orang tua cuma hanya menularkan spiritnya. Walaupun kadangkala di dalam banyak hal kami belum mampu banget. Tapi nilai ilahianya sudah ditanamkan. Yang penting adalah hasrat di hatimu punya nilai itu dulu. Lambat cepat itu akan keluar pada keluarga kan. Jadi waktu kita masuk ujian, kita perlu belajar. Supaya waktu kita diuji, kita cakap. Paham? Nah, ujian itu menentukan kualitas kita. Lalu malam ini kita mau belajar satu topik. Sebenarnya saya mau sharingkan beberapa waktu yang lalu pada hari Sabtu. Karena pikir panjang ya udah, saya mau ajak kita belajar sama-sama di hari Minggu ini.
Hidup di dalam kasih karunia. Bilang sama samping kiri kananmu, hidup di dalam kasih karunia. Ketika kita bicara kasih karunia, hari-hari ini banyak terjadi confuse, salah paham. Kenapa? Karena kasih karunia dengan hukum Taurat itu menjadi dua dikotomi, menjadi sebuah dikotomi maksud saya. Tergantung kutub mana yang melihat dan seringkali terjadi perdebatan tak berakhir. Dan juga tidak jarang menimbulkan perpecahan gereja, pertentangan hamba-hamba Tuhan. Saya tidak mau masuk ke ranah itu dan saya cuma mau sampaikan apa itu hukum Taurat, apa itu kasih karunia. Memang ada perbedaan, tetapi mereka bukan berarti dipisahkan. Mereka punya satu muara kepada satu tujuan, yaitu setiap orang bisa mengalami perjanjian Tuhan, itu yang terpenting. Seringkali saya sampaikan itu. Tapi pada malam ini saya mau masuk ke satu topik, yaitu adalah kita harus hidup di dalam kasih karunia. Kenapa? Karena di saat ini ya, begitu Yesus lahir di bumi, kasih karunia itu sudah bekerja ya, menyelesaikan tuntutan hukum Taurat dan menjalankan kasih karunia. Lalu pada saat waktu kita hidup dalam kasih karunia, apakah hukum Taurat kita tiadakan? Tidak seperti itu. Ada yang telah digenapi, tidak perlu kita lakukan. Namun yang memang menjadi hukum dan tuntunan, yang menjadi runtutan secara filosofis, ya kita harus lihat. Contoh ibadah. Hukum Taurat juga mengharuskan kita ibadah kan. Dan kita juga ibadah dalam gedung. Cuman di dalam apa yang dimaksudkan di dalam hukum Taurat perjanjian lama dengan apa yang dimaksudkan dalam perjanjian baru memang ada perbedaan. Tapi bukan perbedaan yang kita mau, tapi tujuan daripada kita bersekutu itu apa dulu. Di dalam perjanjian lama ibadah Allah hadir. Walaupun tata kelolanya berbeda. Di dalam perjanjian baru Allah hadir juga. Lalu mungkin kita akan bilang begini, beda loh, Allah hadir sana, Alkitab catat ada api, ada asap. Lalu kalau perjanjian baru mana apinya? Mana asapnya? Nggak ada asapnya. Itu hanya meramaikan aja. Tapi semuanya itu bukan ditentukan apa yang kau lihat. Pak Bu, kalau Allah yang kita sembah itu dilihat dengan mata itu kecil. Kenapa? Karena Allah itu ilahiyah, sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata. Tapi dia pasti. Lalu tiba-tiba kita lihat Allah sebesar itu, kecil, artinya bukan Allah itu. Itu Allah-Allahan. Maka mata ini kan jasmani ya, gak bisa lihat dia. Mana wilayahnya? Ada mata batin namanya. Yaitu hatimu. Itu yang bisa lihat. Nah, apa yang dicatat Alkitab apakah memang seperti itu? Karena saya tidak pernah hidup di masa itu, saya tidak mau mengatakan itu tidak ada. Tetapi saya hidup di masa kasih karunia, saya katakan saya lebih percaya yang saya hidupi sekarang ini. Bahwa Allah tidak perlu kita lihat api yang menyala-nyala. Kadang-kadang kita kepengen api yang menyala itu, wah seperti di perjanjian lama asap mengembul gitu. Karena nggak ada kita bikin api dan bikin asap. Ada gereja begitu kan? Dulu kita bikin begitu juga supaya lebih keren. Itu namanya apa? Mempengaruhi emosi kita. Sehingga kita masuk kepada alam yang namanya rekayasa. Itu imitasi itu. Kita coba mengadopsi sesuatu yang memang realita dulu. Tetapi itu tidak diuntukkan sekarang ini. Namun pada saat waktu kita meniru, kita masuk sekarang, yang akan memberikan pada kita adalah setan. Sehingga kita menggunakan nama kekristenan, nama Yesus, pada yang bekerja di situ adalah roh-roh dunia ini. Waduh, itu penyesatan akhir zaman yang sangat amat mengerikan Pak Bu. Anak-anak Tuhan, memang ada pengajaran bahwa anak Tuhan jangan takut sama setan. Saya setuju. Tapi bukan berarti kalau tidak takut setan, lalu setan tidak ada loh. Buktinya Petrus berjalan sama Tuhan Yesus loh. Kalau kita baca Alkitab kan. Sedang menuju ke Yerusalem. Dan Tuhan mengajar. Petrus
Mari kita ke Yerusalem, nanti di sana aku akan dianiaya, lalu disalibkan mati. Karena sebagai seorang sahabat, baik dong. Jangan terjadi kepadamu guru. Baik enggak? Baik. Tetapi enggak benar. Karena pikiran baik bukan benar. Ego kan. Rencana Allah dia digantungkan. Tuhan yang ngomong. Jangan terjadi. Namanya egosentris. Dan setan masuk ke dalamnya. Kok begitu cepat? Ya buktinya ditengking. Nyala kau iblis. Emangnya Tuhan main-main apa? Kasih tahu samping-samping kiri kananmu. Ya, Petrus saja ditengking setannya. Apalagi muka seperti kamu begitu. Ya kan? Benar gak? Karena kita mudah mempikirin yang negatif. Pada saat waktu pikiran kita negatif, berarti itu pintu terbuka buat roh jahat masuk. Walaupun dia tidak merasuk, tapi dia mulai mempengaruhi kita melakukan niat dia. Orang percaya sulit dirasuk kalau dia tidak mengundang. Tapi mudah dipengaruhi. Paham ya? Nah itu perbedaannya. Nah buat apa kita belajar kasih karunia? Karena kasih karunia kalau kita mengerti maknanya. Itu luar biasa Pak Bu. Kenapa saya tertarik dengan ini? Dari zaman dulu sebelum kasih karunia diperebutkan. Maksudnya dipertentangkan. Saya suka dengan bahasa yang disampaikan oleh Musa. Tuhan, tunjukkan jalanmu. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya aku mengenal engkau. Pengenalan itu penting. Untuk apa? Untuk mengalami kasih karunia. Jadi untuk mengalami kasih karunia, ya, tahu apa syaratnya? Mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan itu pasti mengenal kebenaran. Seperti siapa? Petrus. Waktu Petrus ditanya sama Tuhan Yesus, menurut mereka siapakah aku ini? Menurut kalangan umum. Dia bilang Yeremia, Yesaya, Yohanes Nabi akan datang. Itu pada umumnya melihat Yesus seperti pemahaman manusia tentang manusia. Pada Yesus itu manusia tapi dia bukanlah manusia. Dia Allah. Lalu dia tanya sama Petrus, kamu siapa aku? Petrus bilang, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Terus dia bilang apa? Petrus, sekali-kali bukan manusia yang ngomong sama kamu. Artinya dia mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Pengenalan akan Allah, mengenal kebenaran yang dihidupi itu. Sehingga dia hidupi bersama dan dalam kebenaran itu ada Yesus Kristus. Nah kehidupan itu dikatakan, kehidupan yang kamu hidupi Allah maut tak dapat menguasai. Dalam bahasanya dia menggunakan eklesia, jemaat di atas batu karang. Dan bukan hanya di atas batu karang, alam maut tidak ada menguasai. Karena kita hidup di alam maut ini cenderung akan mengalami goncangan-goncangan. Baru saja kita selesai, ya belum pun selesai sih, goncangan pandemi. Kita tidak tahu goncangan apa akan datang lagi. Tetapi percaya firman Tuhan katakan kita akan selalu kuat menghadapi goncangan. Kalau kita mengenal Sang Ilahia, kita juga akan apa? Hidup di dalam kebenaran yang tidak dapat digoncangkan. Karena kebenaran selalu memerdekakan kita dari goncangan. Dan satu kabar baik, Anda catat baik-baik. Buat apa kita cuma hanya kuat menghadapi goncangan? Dipukul, gak tumbuh buat apa? Lama-lama juga bonyok. Tapi satu hal yang kita pegang, kunci kerajaan Allah. Alam semesta yang tertutup selama ini bagi manusia, Allah berikan kepada orang yang mengenal Dia, yang disebut kasih karunia. Dia bisa buka kunci itu, dia bisa buka pintu-pintu apa? Pintu kemakmuran, pintu kesehatan, pintu kebahagiaan, pintu kejayaan. Semua pintu Anda bisa buka, Pak Bu. Tepuk kiri kanannya, bilang engkau adalah orangnya. Tadi itu kasih karunia. Pastor, belum baca Alkitab. Kayaknya udah gak usah baca deh. Mari kita baca dulu.
Ibrani pasal yang keempat, ada beberapa ayat. 16 Alkitab berkata demikian. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sebenarnya ini kalau kita kontraskan lalu kita kontekkan kepada doa Musa, ini sama sebenarnya. Musa minta Tuhan tunjukkan jalanmu supaya aku mengenal engkau, ya. Pengenalan itu saya akan tinggal dalam kasih karuniamu. Tapi penulis Ibrani sebenarnya adalah sebuah catatan menjawab itu. Kata Tuhan apa? Hei Musa, yang kamu minta tidak ada petunjuk. Yang ada apa? Aku yang bimbing. Kapan Tuhan bimbing? Nah, bimbingan Tuhan kepada Musa ditulislah, ya. Tulisan pertama kan 10 hukum yang ada di Gunung Sinai itu, yang Allah tulis sendiri, namanya 10 perintah Allah. Dan itu menjadi titik temu antara alam ilahiyah dan alam lahiriah, disebut hadirat. Disitulah tempat Allah hadir. Dan dia akan hadir membimbing. Lah kalau gitu mesti angkat-angkat terus barang ini. Memang betul angkat-angkat, tapi tidak mungkin kan 24 jam. Ada pemberhentiannya. Lalu bagaimana dia bisa menyertai bangsa sepanjang waktu 24 jam? Lahirlah namanya hukum. Dari 10 perintah menjadi 613 hukum dan perjanjian. Dan itulah bimbingan. Supaya ngalami kasih karunia. Betapa honghiamnya. Jalankan satu hukum aja kita udah puasi. Ya. Jalat apalagi 613. Melotot. Nyaris tak ada yang bisa lakukan. Memang betul. Hanya orang-orang pilihan. Tidak semua orang ngalami. Maka di Alkitab Perjanjian Lama sedikit orang yang ngalami. Orang-orang pilihan aja. Berbeda. Satu masa kasih karunia yang dimaksudkan lewat bimbingan Tuhan itu, dia menyatakan dirinya langsung. Sebagaimana yang dikatakan di dalam tadi saya sebutkan Petrus dengan Tuhan Yesus itu. Karena pengenalan, ya, pengenalan akan Allah, dia mengenal kebenaran dan kebenarannya membimbing hidupnya. Hidupnya bagaikan apa? Bagaikan jemaat yang dibangun atas batu karang. Dan dia pegang kunci. Nah, inilah masa kasih karunia. Paham ya? Saya akan coba untuk bawa Bapak, Ibu, dan adik-adik saya yang hadir maupun di rumah untuk sedikit lebih mengerti. Saya coba terus belajar sama Tuhan melalui tentang kasih karunia itu. Dan di dalam catatan di sini katakan, dia bilang apa? Sebab itu marilah kita dengan apa? Penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Ada kasih karunia, ada tahta. Nanti saya akan definisikan dulu apa itu kasih karunia, lalu apa itu tahta, lalu tujuannya untuk apa. Kita lanjutkan lagi di ayat berikutnya, ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun, maaf, ini beda pasalnya ya. Di pasal Ibrani pasal 12 ayat 16. Kayaknya ayat 15 maksud saya. Sudah lompat, Ibrani sama tapi pasalnya beda. Pasal yang ke-12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ya, dua ayat ini saya sebagai dasar pemikiran. Tapi saya coba menekankan kepada ayat yang pertama itu. Mengapa Alkitab katakan kepada kita, mari kita menghampiri tahta kasih karunia? Lalu pertanyaannya, definisi kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu sebenarnya munculnya bukan di perjanjian lama. Musa itu di perjanjian bukan perjanjian baru.
Musa itu di perjanjian lama sudah ada kata kasih karunia. Tetapi kasih karunia di perjanjian lama belum dinyatakan. Seperti di perjanjian baru. Nah, kasih karunia yang dimaksudkan, definisi saya, pemahaman teologi saya, dimulai dengan satu kalimat yang disebut Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Begitu besar kasih Allah. Siapa Allah? Allah adalah kasih. Dan kasih Allah bukan yang kecil, tapi yang besar. Kenapa Tuhan menggunakan terminologi begitu besar? Dalam bahasa asli kata besar itu dia merengkuh seluruh alam semesta. Bahkan di luar alam ini. Dalam rengkuhan Tuhan. Dalam kehidupan alam semesta yang kita hidupi maupun di luar itu, di dalam rengkuhannya, itulah kebesaran Allah. Kasih yang tak terselami. Tinggi melampaui langit, dalam melampaui lautan, luas melampaui apa? Samudra. Itulah kasih, itulah Allah kita. Kalau kita mengacu pada Alkitab, Yohanes ada seorang pribadi yang dalam rengkuhan Tuhan, dalam pelukan Tuhan, dia bisa bukan adaptasi, berasimilasi dengan denyutan ilahi Allah. Dia sender dan dia berkata, Allah itu kasih. Kan tercatat dalam Alkitab 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Kalau usah dibaca. Kalau salah cari sendiri, pasti ada ayatnya. Karena saya berhadapan juga banyak pendeta dan banyak yang mengerti teologi. Artinya dia mengatakan bahwa Allah itu kasih. Kalau Anda mau tanya saya definisi kasih karunia apa? Allah itu kasih. Dan ini berhubungan dengan Allah itu berarti ilahiyah roh. Tak satu orang yang bisa melihat. Lalu buat apa kita bicara tentang kasih itu adalah roh? Terkadang kita mudah mengatakan aku mengasihi Allah, yaitu rohani, roh. Tetapi yang dibutuhkan kehidupan ini ada alam nyata adalah kebenaran. Kasih itu harus dibenarkan, berarti ada karunia. Kasih Allah itu bersifat Allahnya sendiri, tetapi dia memiliki sebuah namanya divine connection. Ada algoritma titik temunya. Kalau alam satu dan alam lain namanya ada black hole, itu teorinya Stephen Hawking itu ya, saya nggak usah masuk. Dan untuk memasuki alam ilahiyah dan alam lahiriah ada satu titik, namanya kebenaran. Itulah sebabnya kalau kita mau menyembah Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang realistis, yang mudah dimengerti. Sembahlah Allah dalam roh dan apa? Kebenaran. Kalau menyembah Allah dalam roh itu cuma hanya mengasihi Tuhan saja. Aku mengasihi Engkau. Mengasihi itu cinta Yesus ya. Dengan segenap hatiku. Betul ya? Hah? Aku mengasihi Engkau Yesus. Gimana? Saya lupa tuh lagu-lagu lama itu. Ya. Tetapi itu kan hubungan kita dengan Allah yang alam roh. Saya mengasihi Allah, Anda tidak tahu. Dan saya membutuhkan yang namanya apa? Kebenaran itu karunia. Supaya bisa saya benarkan di dalam hidup. Saya bisa mengasihi orang-orang yang tampak. Dan mereka bisa merasakan kasih saya. Dan dia bisa katakan, gak mungkin kamu bisa mengasihi saya. Karena kamu bisa mengasihi saya, berarti ada kekuatan ilahiyah. Itu adalah titik namanya divine. Nah, kasih karunia di situ. Betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan. Nah, disitulah kita ketemu nama satu karunia. Kata karunia Allah yang tidak kelihatan, dilihatkan melalui siapa? Melalui Anda dan saya. Hebat banget. Kalau kita bisa langsung dipakai, Yesus tak perlu lahir. Melalui anaknya yang tugas satu-satunya adalah melalui dirinya sendiri. Lahir sebagai manusia dan mengambil status anak. Atau hubungan antara Allah dengan manusia adalah Bapa dan anak. Pagi tadi kita udah bahas itu.
Itu Yesus Kristus adalah anak tunggal Bapa. Yang kasih yang tak kelihatan dinyatakan dalam sebuah wujud. Kebenaran melekat. Dan disitulah dia bisa melakukan perkara-perkara supranatural adikodrati yang tak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Allah. Tapi kalau kita selalu berkata, nggak mungkin bagi kita, mungkin bagi Allah, kita lepas tanggung jawab. Iya, mungkin melalui Allah, tapi melalui kita. Mungkin dari Allah melalui Anda dan saya. Jikalau kasih Allah dalam diri kita, maka kasih itu akan berubah menjadi apa? Kuasa. Itulah pemazmur berkata di dalam Mazmur 62 ayat 12-13 ya. 12-13 dia berkata. Sekali Allah berbicara, dua hal kamu dengar. Pertama ya Pak, kasih setia. Kasih Allah, kasih setia apanya? Faithful. Iman tanpa akhir. Lalu yang kedua apa? Kuasa keilahiannya. Karunia Allah itu kuasa. Nah kalau kita bicara apa itu kasih karunia itu adalah Allah sendiri datang ke dunia penuh dengan kuasa. Siapa dia? Yesus. Jadi waktu kita sebut kasih karunia berarti kita sedang bicara Yesus sendiri. Oke, definisinya. Buat apa kita datang kepada kasih karunia? Nah nanti. Itu penyelesaian redaksi khotbah saya. Tetapi ada satu kali, mari kita datang kepada tahta. Mari kita menghampiri tahta. Ada kata mari kita menghampiri. Pertama tahta itu apa? Kalau kita menggunakan bahasa Alkitab, mari, kata mari itu banyak. Tapi ada satu catatan di dalam kitab Ibrani, mari menghampiri Allah. Itu di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat ke-19 kalau tidak salah. Kalau boleh tolong dibuka. Ada satu ayat berkata seperti ini. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19. Ya. Jadi saudara-saudara oleh darah kita sekarang penuh dengan apa? Keberanian dapat masuk ke dalam apa? Tempat kudus. Dalam redaksinya, teksnya ini adalah saudara-saudara oleh darah Yesus kita apa sekarang apa? Penuh keberanian. Tadi apa? Mari. Dengan apa? Berani kita menghampiri tahta kasih karunia. Apa itu tahta kasih karunia? Tahta kasih karunia itu adalah ruang di mana Allah hadir. Itu zaman dulu. Tapi sekarang di mana? Di mana Allah hadir adalah Yesus Kristus adalah kehadiran Allah. Oleh darahnya kita penuh keberanian masuk menghampiri ruang kudus, ada tahta kasih karunia Allah. Di mana itu tahta kasih karunia? Di mana? Hadirat Allah, dan hadirat Allah. Di mana Allah hadir? Nah, Pak Bu, adik-adik saya di sini mau rumah, perhatikan supaya ini jangan lupa. Di mana sih hadirat Allah? Saya menggunakan satu terminologi Alkitab, secara teologisnya adalah anak yang terhilang. Statusnya dia anak-anak. Kita semua ini anak Tuhan. Walaupun kita belum percaya Yesus pun kita ini anak Tuhan. Cuma anak yang terhilang. Maka jangan kita punya sebuah konotasi. Orang Kristen anak Tuhan, di dunia anak setan. Itu anak terhilang. Karena mengambil haknya, yaitu Adam dan Hawa. Ini dalam pemahaman saya. Jadi tidak ada perubahan status, tetap dia anak. Hanya perubahan sikap perilaku aja. Sikap perilaku hamba dan sikap perilaku pemberontak. Itu aja anak terhilang. Oke, paham ya? Ketika karena dia kehilangan kebenaran, tidak ada kuasa memerdekakan dia. Kebenaran itu dalam kehidupan itu karunia dan kuasa. Nggak ada. Sehingga kalau dia ngalami penderitaan ya dia menderita. Ngalami apa saja dia masuk di dalamnya, nggak ada kebebasan.
kepahitan, kebencian, semuanya itu karena nggak ada kebenaran yang bisa memerdekakan dia. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, ya begitu. Ayah mengalami sebuah proses penderitaan di dalam kehidupannya. Dan sampai kepada satu kalimat di ayat 17 katakan, dia menyadari betapa banyak upahan Bapakku yang melimpah-limpah. Tapi aku di sini mati kelaparan. Itulah tahta kasih karunia. Dalam bahasa satu semester saya belajar tentang psikologi, itu disebut mindfulness. Kesadaran yang utuh bahwa sesungguhnya kita punya Tuhan. Maka disebut apa? Hati nurani. Itulah tata kasih. Di mana Allah hadir, di mana kita masuk ke dalamnya. Kalau kita tidak punya kepahitan, kita tidak punya kebencian, kita tidak punya dosa, kita berani menyadari diri kita. Tapi saat kita menyadari diri kita temukan kita punya dosa, kita punya masalah, cepat-cepat minta ampun sama Tuhan, selesai. Paham? Pada saat waktu kita menyadari seperti anak Tuhan, dia sadar betapa besar, betapa kaya. Itu namanya mindful, kesadaran. Dan saat itulah dia sedang menghampiri tahta kasih karunia. Udah terjadi sesuatu? Belum. Baru menghampiri. Mesti harus keilahiannya masuk ke dalam kehidupannya. Dan dia tidak hanya sadar, dia bangkit. Dan dia mulai pembersihan. Kebenaran memerdekakan dia. Bapa, aku telah berdosa kepada surga dan kepada Bapa. Kenapa dia panggil Bapak? Halo? Sebenarnya kata Bapak itu sekarang sudah buyar bahasa Indonesia. Camat kita pakai Bapak. Orang tua kita pakai Bapak. Pak Presiden Bapak, nggak apa-apa lah. Tapi sebenarnya di dalam bahasa kata Bapak itu hubungan antara ayah dan anak. Sumber dengan yang disumberin. Waktu dia pengen Bapak, dia tahu itu sang sumber, dia itu anak. Maka dia mengatakan begini, Bapak, berarti sebenarnya secara metikly, dia itu sadar dia itu anak, ini mindfulness. Dan aku gak akan pernah dibunuh, aku gak akan pernah ditolak, dia sadar. Tapi dia coba mulai mengubah sebuah mindset, jadikan aku hambamu. Kesadaran seseorang menjadi anak Allah itu karena ilahiyah. Anda dan saya menjadi anak Tuhan itu karena roh kan? Bukan karena faktor lahir. Tapi menjadi hamba bukan roh. Tapi faktor kelahiran. Kita punya hati hamba. Mereka-mereka yang melayani ini. Kalau mereka tidak sadar mereka anak Allah. Non-love. Tidak bisa mempraktikkan menjadi hamba. Melayani tidak humble. Tapi kalau mereka sadar, kita semua sadar bahwa kita anak, maka sikap perilaku kita hamba. Dan itulah tahta kasih karunia, membersihkan kita dari semua persoalan. Oke, paham ya? Itu definisi dan maksud dan tujuan. Saya closing dengan beberapa ayat buat Anda. Pertanyaannya, mengapa kita begitu penting harus menghampiri tahta kasih karunia? Seperti Musa, Tuhan tunjukkan jalan supaya kami mengenal dan masuk dalam tahta kasih karunia. Jawabannya cuma satu. Di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 8-9 berkata, bahwa oleh karena kasih karunia. Coba kita baca aja ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Pertanyaan, mengapa kita perlu menghampiri tahta kasih karunia? Karena kasih karunia itu ada hubungan konteks keselamatan. Kasih karunia itu bukan bersifat sesuatu yang diberi lalu tidak bisa selesai.
tidak selesai. Karena itulah dikatakan bahwa kita selalu hidup di dalam kasih karunia seperti Musa. Artinya kita selalu harus masuk ke ruang titik temu antara alam ilahiyah dengan alam rohania, yaitulah mindfulness, kesadaran kita untuk menyembah kepada Dia. Di dalam penyembahan kita akan mengalami sebuah instalasi baru. Tahu instalasi ya? Diinstal kembali seluruh energi ilahiyah sehingga kita punya tangan mampu bekerja dengan cekatan, punya rasio bisa berpikir lebih cerdas, punya tenaga lebih kuat, rasa malas dan segalanya hilang. Dan ibadah tidak lagi ada pilihan, hanya satu kata, itu menjadi kewajiban dan hidupnya saya. Misi bukan lagi menjadi oke atau tidak oke, tapi itu nafasnya gereja, berarti nafasnya kehidupan saya. Nggak usah disuruh-suruh lagi, orang yang sudah hidup di dalam itu. Karena itu nafas keselamatan. Mengapa hari-hari ini presiden dan di mana-mana pejabat pemerintah dunia menirukan dua hal? Harus meningkatkan apa? Pencarian tentang energi dan pangan, bahan pangan. Mengapa? Karena dua benda ini dibutuhkan kita. Pak Bu, dengar baik-baik. Kenapa sih dunia sedang serukan kita akan krisis pangan, krisis makanan? Kalau yang namanya pandemi virus ya, virus COVID-19 ini, itu cuma orang yang terkena virus, dia sakit, ada yang mati. Tetapi kalau yang namanya pandemi soal kelaparan, ini pernah mengancam bangsa Yahudi 2 kali persoalan. 1 kali dalam Alkitab catat. Ya, pada saat waktu Jenderal Titus menguasai Yerusalem, dan dia tidak langsung bunuh. Seperti Hitler, masukkan bangsa Yahudi ke dalam sebuah ruang, lalu biarkan mereka mati di situ. Tapi yang paling dahsyat itu ada Yerusalem. Dan Titus tidak lagi langsung membunuh bangsa Yahudi. Selesai semua satu kota, dia kepung semuanya, mereka nggak bisa turun. Dan mereka kehabisan makanan. Mereka saling makan satu sama lain. Sejarah mencatat, dan ini bukan dongeng Pak Bu. Kalau sudah tidak ada pangan, maka ini menjadi sebuah isu utama. Maka semua negara sekarang sedang membicarakan soal bagaimana menyediakan. Ini pernah terjadi pada masa Mesir pada Firaun. Ada pertolongan Tuhan melalui Yusuf. Gereja menjadi jawaban. Saya ambil contoh ini buat Anda dan saya. Nah, karena itulah kita perlu kasih karunia supaya apa? Kita dikembalikan kecerdasan kita mengolah kehidupan yang sudah diselamatkan. Pak Bu, Tuhan menyelamatkan kita di dalam kehidupan bukan hanya untuk pajangan sebagai orang Kristen yang datang gereja hanya haleluya teriak sehebatnya. Bukan, tapi buat sesuatu yang berbeda. Tahun depan kita punya satu visi yang harus kita lakukan. Hidup bercahaya bagi kehidupan. Karena kegelapan akan terus menguasai kehidupan ini. Karena itulah Alkitab kata menghampiri kasih karunia. Supaya apa? Ada pertolongan. Kita kembali lagi yuk ke Ibrani pasal 4. Supaya saya bisa closing nih. Waktu saya sudah pakai, Anda punya waktu cukup lama. Ya, ayat 16 tadi itu. Ibrani 4. Bapak Ibu bisa dapat sesuatu? Nggak ada amin berarti memang kurang ngerti. Minggu depan saya khotbah sama lagi. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Kenapa? Karena kita hidup oleh kasih karunia, kita perlu kasih karunia. Oleh kasih karunia kemanusiawian kita kembali seperti anak yang terhilang. Status anak itu disucikan. Karunia kita diberikan punya otoritas dan kuasa. Cincin dan jubah itu menggambarkan pengurapan dan otoritas. Tangan, kaki, kasut itu bicara kuasa, melakukan, bertindak, mengelaborasi atau menata dunia ini bagi kehidupan. Kita perlu kecerdasan dari Tuhan. Maka kita perlu supaya kita menerima apa? Rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada apa? Waktunya. Bilang sama kiri kananmu, kamu butuh pertolongan Tuhan tiap waktu. Saat kau sedih, saat kamu sakit, saat kamu ditinggalkan pacar, saat kamu ditinggalkan suamimu, saat kamu ditinggalkan istrimu,
Saya kau disakiti oleh suamimu yang mata kelanjang. Saya kau ditinggalkan istrimu yang mata bonsai. Nggak tahu itu apa. Sedangkan kau sedang disakiti oleh orang. Waktu itu kamu butuhkan Tuhan. Di mana kamu cari Dia? Tahta kasih karunia mengembalikan kamu dengan seutuhnya. Apa yang terhilang bukan berarti dia kembali 1000. Anda mempunyai kekuatan menghadapi. Kalau Tuhan izinkan hilang, dia akan hilang tak kembali. Tapi Tuhan akan berikan yang baik buat Anda. Kalau Anda punya bisnis, Anda punya apapun saja, jangan lihat bencananya, lihat perjanjian Allah. Bencana semua bisa terjadi, tapi perjanjian Allah adalah kekal dan abadi. Saya kira saya akan khotbah sampai di sini karena ini sesi pengajarannya saya belajar cukup lama. Dan saya tahu bahwa titik temu satu hal, bahwa ruang penyembahan itu adalah menjadi tahta kasih karunia. Di mana ruang penyembahan? Bukan gereja, tapi kesadaran kita butuhkan Tuhan. Waktu kesadaran kita butuh Tuhan, kita sadar kita juga perlu melepaskan diri dari kita, yaitu perbuatan yang tidak berkenan. Kita punya masalah apa? Kebencian, salah paham, selesaikan supaya batin kita menjadi ruang kemuliaan Tuhan. Hidup kita di kehidupan ini, setiap tingkah laku kita menjadi hamba. Apa yang kita buat, Tuhan turut bekerja dan banyak orang diberkati.